Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu untuk air sungai ya. Pada part sebelumnya kita membedakan untuk air permukaan dan juga air groundwater ya, untuk parameter yang diberikan. Untuk air sungai sebenarnya ini hanya sebuah contoh ya, tentu saja nanti karakteristik air sungai beda lagi ya, untuk perbedaan geografis beda lagi ya. Contoh saja bahwa di air sungai itu, ini saya ambilkan dari Livingstone di di US ya, komposisi air sungai dan danau ya, didominasi oleh kalsium dan karbonat ya, hampir 70%-an ya, 70%-an. Dan ada silikanya, yang lain terus di bawah 10%, ada klorida, ada sodium, magnesium dan seterusnya ya. Tentu saja untuk area di Indonesia ini bisa berbeda, tapi mungkin barangkali masih didominasi kalsium, karbonat, nanti mungkin berbeda di kadar silika, mungkin magnesiumnya akan beragam ya, sesuai dengan geografis masing-masing. Dan kita lihat sekarang air laut mestinya ya, air laut ini untuk komponennya saya kira ya, karena rasanya asin, tentu saja yang dominan adalah sodium ya, sodium dan Cl mestinya ya, karena asin ya, kandungan. Ini kita lihat di sini, yang biru ini apa, Cl-nya 55%, kemudian ada natriumnya, sodiumnya ada 31% ya. Jadi kalau ditolak hampir 85%. Oh ya, 85%. Sisanya ya ada macam-macam, ada sulfat, MgCa dan seterusnya ya. Inilah kemudian alasan rasanya asin ya. 85% dominan Cl-nya ya. Bagaimana dengan gasnya? Di dalam air laut juga ada gas, meskipun tetap dominan nitrogen, oksigen, tapi yang menonjol ada CO2-nya ya, CO2-nya mungkin hampir, tapi dalam bentuk apa ya? Dissolved ya, dalam bentuk karbon dioksida ya. CO2-nya dalam sama besar berapa persen? Kita lihat. Karbon dioksida-nya hampir ya 15% ya. Nitrogen, oksigen masih dominan, kemudian karbon dioksida hampir separuhnya oksigen. Cukup besar ya, cukup besar. Yang ini kemudian berpengaruh kepada mestinya pH-nya ya, pH air laut ya. Karena kandungan CO2 ini kemudian nanti berdampak kepada pH-nya. Ya. Ini adalah pH berbagai macam cairan ya. Contoh untuk air ini, air pure water ini ya. Pure water ini berapa ini? 6,5 sampai kira-kira 7,5. Kemudian air laut di sini ya, kira-kira 7,5 sampai 8,5. Ini di antara sebabnya ya karena kandungan CO2-nya ya. Bawah lagi, semakin basah semakin ada apalagi sodium hidroksida ya. Ini ada ke bawah ada jus tomat, ada lime juice ya, ada kopi ini pH-nya rendah ya, asam ya, cenderung asam ya, 5. Ini apalagi lemon ya, lime juice ini 2, sangat asam ya, sangat asam. Ini bagaimana pH kemudian dipengaruhi oleh konten dari karbonat, bikarbonat dan CO2-nya ya, ya. Ini di sini pH airnya, air laut maksudnya ya. Kalau di sini untuk pH ya, pH air fresh ya, air normal ya, fresh water maksudnya.
Baik. Iya, kita akan lanjutkan beberapa karakteristik penting dari air. Kenapa sih kemudian air dipilih menjadi apa ya, sistem utility, bukan sistem utility apa, sebagai satu komponen penting ya di dalam sistem utilitas ya. Kalau kita bicara steam pun nanti dari larinya ke air juga ya, air juga. Jadi ada beberapa alasan ilmiah dan karakteristik penting dari air sehingga air ini luas ya, istilahnya luas ya, luas dan juga widely implemented ya, diimplementasikan secara luas di sistem utilitas ya, di part berikutnya ya.